Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi. Nah, pernahkah teman-teman melihat orang yang sedang membaca puisi? Puisi yang dibacakan terdengar sangat indah, bukan? Kira-kira bagaimana ya caranya agar puisi tersebut dapat tercipta dengan sangat indah? Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi yang terdiri dari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur-unsur inilah yang membangun puisi dari dalam dan juga dari luar sehingga sebuah puisi dapat menjadi sangat indah. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di dalam puisi. Unsur intrinsik terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan juga unsur fisik. Unsur batin terdiri dari tema, rasa, nada, dan juga amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Yang kedua adalah rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosial dan psikologi, serta pengetahuan penyair. Yang ketiga, ada nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. Kemudian yang keempat ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibacakan, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat maupun tersirat. Selanjutnya, unsur fisik. Yang pertama ada diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi ada dua. Yang pertama fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Yang kedua ada rima, adalah kesamaan nada atau bunyi. Yang ketiga, tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Yang keempat, ada imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Yang kelima, kata konkret. Maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret dan berwujud. Yang keenam, gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Kita masuk kepada unsur ekstrinsik puisi. Adalah unsur yang terdapat di luar karya puisi. Unsur ekstrinsik terdiri dari tiga unsur. Yang pertama biografi, yang kedua sosial, dan yang ketiga nilai. Unsur biografi adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya, penyair yang berasal dari keluarga kurang mampu ketika membuat puisi isinya mengisahkan tentang kesulitan hidup dan dapat lebih memilih diksi yang mempresentasikan kisah tersebut karena penyair tersebut pernah mengalaminya secara langsung. Begitu pula dengan puisi dan temanya. Yang kedua, unsur sosial. Unsur sosial adalah unsur yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi tersebut dibuat. Misalnya, sebuah puisi dibuat ketika akhir masa Orde Baru, maka puisi tersebut akan menggambarkan kondisi masyarakat yang sedang sangat kacau, menggambarkan keadaan pemerintah yang sangat carut marut, atau mengandung sindir-sindiran terhadap pemerintah. Dan yang terakhir, unsur nilai adalah unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan sebagainya. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat mempengaruhi baik bentuk buruknya sebuah puisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel saya.
Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.